her goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Bapak, dan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian, karakteristik, dan nilai-nilai serta isi cerita rakyat hikayat. Sebelum itu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua dan selalu sehat, amin. Kita langsung aja masuk ke materi. Ya, pengertiannya merupakan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan kepahlawanan, keagungan, atau hal-hal yang menarik. Bersifat rekaan, mengandung unsur-unsur kesejahteraan, keagamaan, riwayat hidup, dan biografi seorang tokoh. Jadi, hikayat ini atau cerita rakyat hikayat fungsinya sebagai pembangkit semangat, penghibur atau pelipur arah, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Karena dulu seni atau hiburan itu masih terbatas, jadi hikayat ini bisa termasuk juga dalam hiburan. Contoh hikayatnya tuh ada banyak, misalnya ya, hikayat Hang Tuah, hikayat Aceh, hikayat Abu Nawas, hikayat Indrapura, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Kerajaan Sika, hikayat Musang Berjanggut, hikayat Nahkoda Muda, dan hikayat Negeri Riau. Jadi kan ada tuh hikayat-hikayatnya yang biasa diceritakan. Berkaitan juga dengan tokoh orang atau kerajaan atau sebuah negeri. Masuk ke karakteristiknya. Yang pertama itu bahasa. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa Melayu lama, seperti Arab Melayu itu. Yang kedua, istana sentris. Ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Pralogis atau kemustahilan. Pada hikayat biasanya terdapat kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Kalau sekarang kan nggak ada lagi tuh. Terus statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Selanjutnya, kesaktian ya. Jadi di dalam cerita hikayat itu seringkali dapat menemukan kesaktian pada para tokoh. Contohnya itu Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Terus raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Ya, jadi kesaktian itu peri yang kecil bisa namanya itu Syahperi, manusia biasa bisa mengalahkan Garuda, burung besar. Kan kalau sekarang kesaktian susahlah ditemukan. Anonim. Anonim ini berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarangnya, dikarenakan cerita yang disampaikan itu secara lisan, jadi tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang tersebut. Ceritanya itu turun-temurun, barulah sekarang cerita itu dibukukan atau ada yang menulisnya. Terus arkais, menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau. Jadi jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contoh kata hatta, titah, upeti, bejana, sahdan, serta sebermula. Kita masuk lagi ke nilai ceritanya. Nilai ceritanya itu ada 5. Yang pertama itu nilai religius. Jadi di nilainya ini kaitan dengan ajaran agama. Terus
ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Yang kedua itu ada nilai moral. Jadi nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata sila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita. Yang ketiga yaitu sosial. Nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masyarakat. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dalam dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun. Yang kelima, nilai pendidikan. Ini nilai berkaitan dengan pendidikan. Hikayat si miskin. Bisa kalian baca sendiri. Ini teksnya lumayan panjang. Sebelah kanan ini sambungan dari yang hikayat si miskin nih. Karena biasanya cerita hikayat itu panjang-panjang. Dan sesuai dengan karakteristiknya kan dapat kita baca. Ini ada cerita tentang kerajaan, ada kesaktiannya, oke. Jadi kita dapat kita simpulkan nilai-nilai hikayatnya, utama nilai moralnya, nilai budayanya ada, terus nilai sosialnya ada, religiusnya ada, dan pendidikannya ada. Nah, untuk tugas materinya udah sampai di sini. Untuk tugas hari ini, minggu ini, kalian cari hikayat. Setelah hikayat apa, terus tentukan nilai-nilainya, terus simpulkan apa isi hikayat tersebut. Semoga dapat dimengerti. Bapak akhiri pelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika banyak salah. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,